Bayangkan sebuah negara di mana tidak ada Coca-Cola, tidak ada Netflix, tidak ada App Store, tidak ada iPhone, dan bahkan tidak ada cahaya di malam hari. Sebuah tempat di mana untuk menonton kartun, kamu harus menerima USB, seolah-olah itu adalah barang selundupan. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah Kuba, tempat di mana modernitas terhenti, imajinasi tercekik, dan hal yang paling mengerikan bukanlah kekurangan barang, melainkan keheningan dari sebuah masyarakat yang telah lupa bagaimana rasanya bermimpi, memilih, dan hidup berbeda. Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap kebenaran yang aneh dan menggugah tentang Kuba, negara yang dilupakan oleh waktu dalam dokumenter hari ini. Kuba, negara tanpa Coca-Cola resmi. Mungkin kamu hidup di dunia di mana Coca-Cola ada di mana-mana, dari puncak Everest hingga hutan Amazon, dari bandara Dubai hingga supermarket Afrika. Tapi di Kuba, Coca-Cola adalah yang terbuang. Tidak ada sekaleng pun, tidak setetes pun, tidak ada jejak, tak satu pun toko menjualnya. Coca-Cola, simbol global modernitas, benar-benar lenyap dari negara kepulauan ini, dan tak ada yang memberikan penjelasan yang jelas mengapa. Apakah karena kekurangan pasokan, ekonomi yang lemah, atau ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya yang disembunyikan? Kebenarannya adalah Coca-Cola tidak hilang, melainkan diasingkan. Setelah Revolusi Kuba, pemerintah menyita pabrik Coca-Cola, menjadikannya milik negara, dan sejak saat itu menciptakan pengganti, cola lokal bernama Tu Cola, yang berarti cola milikmu. Kedengarannya biasa saja? Tidak. Karena Tu Cola bukan sekadar minuman ringan, itu adalah senjata ideologis. Dalam pandangan pemerintah Kuba, Coca-Cola melambangkan imperialisme Amerika. Dan jika kamu mengendalikan apa yang diminum orang setiap hari, kamu juga mengendalikan cara berpikir mereka, cara hidup mereka, dan cara mereka memandang dunia. Namun biayanya sangat jelas. Warga Kuba tidak mendapatkan pilihan. Mereka tidak diizinkan meminum soda sederhana karena minuman itu membawa serta budaya terlarang. Dan ini tidak berhenti pada Coca-Cola. Ini meluas ke iPhone, Netflix, App Store, TikTok, Amazon. Semuanya lenyap seakan tidak pernah ada. Jadi ketika kamu tidak menemukan Coca-Cola di Kuba, jangan anggap itu hal kecil. Kamu sedang menyentuh permukaan rapuh dari medan perang yang tak terlihat, di mana bahkan sekaleng soda pun bisa menjadi pernyataan politik. Apa yang akan kamu pikirkan jika suatu hari minuman favoritmu dilarang total hanya karena berasal dari negara lain? Tulis komentar di bawah. Apakah kamu akan memilih Tu Cola atau Coca-Cola? Larangan film, blokade budaya, Kuba dalam bayang-bayang hiburan. Di Kuba, kamu tidak bisa menonton film Marvel terbaru. Bukan karena kamu miskin, bukan karena kamu tidak punya Wi-Fi, tapi karena film itu memang tidak ada. Tidak ada Netflix, tidak ada HBO, tidak ada YouTube Kids, tidak ada TikTok, tidak ada Spotify, tidak ada ChatGPT, dan tentu saja tidak ada pilihan. Alih-alih menekan tombol play di layar, anak-anak di sini saling bertukar USB yang berisi kartun-kartun lama, seolah-olah menukar barang ilegal. Kartun, musik, bahkan berita internasional, semuanya dibicarakan secara berbisik, disembunyikan, dan dibagikan dalam keheningan, bukan karena pembajakan, tapi karena melanggar batasan ideologi. Di Kuba, menonton film asing adalah keberuntungan semata. Bioskop masih ada secara fisik, tetapi di dalamnya tidak lebih dari gudang kosong. Tidak ada poster mencolok, tidak ada popcorn, tidak ada suasana penuh semangat. Hanya ruangan tua dengan meja kayu kecil yang menjual beberapa permen, beberapa apel, dan kadang-kadang bahkan rokok. Sementara seluruh dunia bersemangat dengan semesta sinematik, Kuba hanya memiliki satu semesta yang disetujui oleh partai. Di sana setiap film harus ditinjau, adegan harus dipotong, dan yang paling penting, harus selaras secara ideologis. Akhir cerita diedit. Pesan diubah dan imajinasi dikunci di balik jendela politik. Namun bagian yang paling menakutkan bukanlah ketiadaan internet atau film baru,
atau Billie Eilish. Tapi ini, tidak ada yang merasa mereka kehilangan sesuatu. Saat kamu terputus dari arus budaya global, kamu tidak hanya kehilangan hiburan, kamu kehilangan koneksi. Tidak ada meme, tidak ada berita, tidak ada tren, tidak ada konsep AI, tidak ada cerita untuk diceritakan. Di Kuba, kamu tidak dilarang berbicara. Kamu hanya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dan itulah bentuk kontrol yang paling berbahaya. Ketika keheningan tidak diberlakukan melalui kekerasan, tetapi dipelihara melalui ketiadaan imajinasi total. Menurut pandangan pribadi saya, hal yang paling menakutkan tentang Kuba bukanlah ketiadaan internet atau film, melainkan kenyataan bahwa orang-orang di sana tidak lagi merasa mereka kehilangan apapun. Ketika imajinasi dicekik sejak lahir, keheningan tidak membutuhkan penindasan. Ia muncul dengan sendirinya, dan itulah bentuk kontrol yang paling berbahaya. Membuat orang lupa bahwa mereka pernah punya hak untuk bermimpi, terhubung, dan memilih. Kuba, ketika pemadaman listrik menjadi gaya hidup. Di Kuba, cahaya bukanlah sesuatu yang gratis. Ia dibayar dengan bahan bakar, hak istimewa, dan deru mesin generator. Di sebagian besar dunia, pemadaman listrik adalah keadaan darurat. Di Kuba, itu adalah rutinitas nasional. Di beberapa tempat, listrik padam selama 6 jam sehari. Di tempat lain, bisa hilang selama seminggu penuh tanpa peringatan. Orang-orang tidak lagi bertanya, kapan listrik padam? Tetapi, apakah hari ini kami beruntung? Dan jika kamu mengira ini hanya sementara, pikirkan lagi. Di Kuba, kegelapan telah menjadi keadaan default. Namun bagian yang benar-benar menakutkan bukanlah pemadamannya sendiri. Tapi, siapa yang diizinkan memiliki listrik? Jangan berasumsi bahwa hanya karena kamu memiliki kabel, kamu pasti memiliki cahaya. Di Kuba, cahaya harus dibeli. Dan bukan hanya dengan uang, tetapi dengan hak istimewa. Hanya mereka yang mampu membeli generator diesel, pemilik hotel, orang-orang dengan kiriman uang dari luar negeri, bisnis besar, yang bisa hidup seperti manusia modern. Yang lainnya, jutaan warga Kuba hidup dalam kegelapan setiap malam, belajar dengan cahaya lilin, memasak dengan senter, bertahan dalam panas menyengat tanpa kipas angin, dan menyaksikan kulkas mereka berubah menjadi kotak kosong yang tak berguna. Rumah sakit berjalan dengan generator, begitu pula sekolah, toko kelontong, restoran, bahkan klinik gigi. Jika tidak memiliki generator, mereka harus tutup. Di jalan-jalan Havana, suara yang paling akrab bukanlah tawa atau musik salsa, tetapi deru monoton dari puluhan generator yang menyala bersamaan, berlomba memecah keheningan malam. Dan suara itu, bagi orang Kuba, adalah suara ketimpangan. Generator di Kuba bukan sekadar mesin, mereka adalah indikator kelas sosial. Dengan satu unit, kamu hidup dalam terang. Tanpanya, kamu menjadi bayangan, secara harfiah. Sebuah negara di abad ke-21, di mana cahaya dulu dianggap sebagai kebutuhan dasar dan universal, kini melihatnya berubah menjadi barang mewah. Kuba tidak kekurangan listrik. Kuba kekurangan keadilan, kekurangan akses terhadap energi, kekurangan peluang bagi rakyatnya untuk hidup seperti manusia normal. Dan itulah mengapa di tempat yang dulu bermimpi tentang kesetaraan, kini cahaya hanyalah milik mereka yang memiliki hak istimewa dan generator. Apa yang akan kamu lakukan jika harus menukar tidurmu, makananmu, dan keselamatanmu hanya untuk menyalakan satu bohlam di malam hari? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin mendengar suaramu. Koneksi yang dikendalikan, informasi yang dicekik. Di sebagian besar negara, menginstal aplikasi iPhone hanya butuh beberapa detik. Tetapi di Kuba, itu memerlukan serangkaian langkah rumit, kesabaran, dan bahkan jaringan bawah tanah. Internet di sini tidak hanya lambat, tetapi juga sangat dibatasi. Banyak situs web dan layanan internasional, termasuk App Store milik Apple, diblokir sepenuhnya. Ini berarti orang-orang tidak bisa mengakses atau mengunduh aplikasi dengan bebas seperti pengguna di bagian dunia lainnya. Untuk mengatasi hambatan ini, warga Kuba harus menggunakan segala macam jalan pintas. Pertama, mereka membeli akun iCloud dari luar negeri. Biasanya dijual melalui saluran tidak resmi.
seringkali oleh kerabat di AS atau lewat pasar gelap digital. Tapi bahkan dengan akun tersebut, kamu tetap tidak bisa mengunduh aplikasi karena App Store terkunci berdasarkan wilayah. Pada titik ini, satu-satunya solusi adalah menggunakan VPN, tapi tidak semudah sekadar mengunduh karena kamu tidak bisa mengunduh aplikasi. Orang-orang harus menginstal VPN di komputer, lalu menghubungkannya secara manual ke ponsel mereka. Dalam beberapa kasus, mereka mengandalkan peretas lokal. Individu dengan keterampilan TI dasar yang berperan seperti teknisi bawah tanah, menawarkan instalasi aplikasi, pengaturan sistem, dan pembobolan firewall dengan biaya tertentu. Semua ini mengungkapkan kenyataan yang pahit. Di Kuba, koneksi digital bukanlah hak dasar. Itu adalah perjalanan penuh rintangan. Di dunia di mana teknologi dianggap sebagai kunci pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan informasi, warga Kuba dipaksa untuk bermanuver, berkompromi, dan mengambil risiko hanya untuk mengakses apa yang dianggap biasa oleh dunia lainnya. Ini bukan sekadar kisah tentang kecepatan internet atau toko aplikasi. Ini adalah cermin yang mencerminkan sejauh mana kendali, kesenjangan teknologi, dan batasan tak terlihat yang menahan seluruh bangsa di era digital ini. Krisis bahan bakar. Ketika bensin lebih mahal dari makanan. Di Kuba, mengisi bahan bakar mobil tidak lagi sesederhana masuk ke stasiun dan membayar. Sebaliknya, ini telah menjadi proses yang begitu rumit dan melelahkan hingga mendekati absurditas. Untuk mendapatkan bahan bakar, warga diharuskan mendaftar melalui platform online. Sebuah persyaratan yang ironis di negara di mana akses internet tidak stabil, sangat lambat, dan tidak semua orang memiliki sarana untuk terhubung. Tapi melewati hambatan digital hanyalah permulaan. Bahkan setelah berhasil mendapatkan slot pemesanan, orang-orang masih harus mengantri bersama ratusan orang lainnya, di bawah terik matahari dan dengan fasilitas yang minim. Beberapa menghabiskan sepanjang hari, yang lain tidur semalaman di pom bensin hanya untuk memastikan mereka tidak kehilangan giliran saat tetesan bahan bakar terakhir dibagikan. Ini bukan lagi layanan publik, ini adalah kompetisi sengit untuk bertahan hidup di setiap perjalanan. Namun bagian yang paling mengejutkan terletak pada angka-angka. Pendapatan bulanan rata-rata warga Kuba kurang dari $30, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan bahan bakar dasar jika harga terus melonjak seperti sekarang. Dalam konteks ini, menggunakan kendaraan pribadi bukan lagi hak istimewa, melainkan beban ekonomi. Banyak orang terpaksa beralih ke berjalan kaki, bersepeda, atau bahkan menyerah sepenuhnya terhadap mobilitas yang melumpuhkan akses ke pekerjaan, perawatan medis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Krisis bahan bakar di Kuba bukan sekadar soal kekurangan. Ini adalah manifestasi nyata dari runtuhnya struktur ekonomi, di mana suatu komoditas dasar menjadi penghalang bagi standar hidup minimum. Ini mengungkapkan kenyataan pahit. Di Kuba, kebebasan bergerak tidak lagi bergantung pada kehendak, tetapi dibatasi oleh setiap tetes bensin, yang kini lebih berharga daripada waktu dan tenaga manusia. Kuba dan sistem kartu ransum, memberi makan bangsa, butir demi butir. Di Kuba, kamu tidak bisa masuk ke supermarket dan membeli beras sebanyak yang kamu mau. Kamu juga tidak bisa membeli gula, roti, atau minyak goreng secara bebas sesuai kebutuhan. Semuanya didistribusikan dalam jumlah tetap, dicatat dalam sebuah buku kecil yang disebut Libreta de Abastecimiento. Ini bukan pilihan pribadi, melainkan sistem ransum makanan nasional yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Setiap warga negara memiliki libreta, dan di dalamnya terdapat daftar rinci tentang apa yang menjadi hakmu. Beberapa ons beras, sedikit gula, beberapa potong roti. Semuanya dihitung per orang, sudah dibagi untuk setiap bulan, tanpa fleksibilitas, tanpa tambahan. Dan jelas, tidak pernah cukup. Saat jatah habis, seringkali hanya setelah beberapa hari, orang-orang terpaksa beralih ke sistem lain.
pasar gelap. Di sana, harga berkali-kali lipat lebih mahal. Tapi itu satu-satunya tempat untuk membeli makanan tambahan demi menjaga keluarga tetap hidup. Tidak ada yang menyukainya, tapi semua harus melakukannya. Karena jika hanya mengandalkan libreta, kamu tidak akan memiliki cukup energi untuk bekerja, belajar, atau bahkan bertahan hidup. Masalahnya bukan pada buku kecil itu. Masalahnya adalah seluruh bangsa masih bergantung pada sistem kesejahteraan yang usang sementara sistem produksinya bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Saat produksi rendah, saat impor terbatas, saat anggaran negara tidak mampu memberikan lebih banyak subsidi, libreta tidak lagi menjamin keamanan, tetapi menjadi simbol stagnasi dari masyarakat yang bertahan hidup dengan porsi seminimal mungkin. Dan kenyataan yang paling menyayat hati adalah ini. Orang Kuba tidak lapar karena mereka malas. Mereka lapar karena mereka terjebak dalam sistem yang tidak mengizinkan mereka untuk hidup secara proaktif. Sebuah kantong beras tidak bisa menyembuhkan kelaparan jika di baliknya ada ekonomi yang kelaparan akan pasokan dan dilucuti dari kebebasan berdagang. Kuba bukan hanya kekurangan makanan, ia kekurangan hak untuk memilih dan kekurangan jalan keluar dari lingkaran setan buku ransum dan pasar gelap. Nilai tukar ganda ketika dolar menggerakkan pasar gelap Kuba. Di Kuba, nilai $1 bukan sekadar angka. Itu adalah simbol dari dua realitas yang sepenuhnya berbeda. Nilai tukar resmi yang diberlakukan pemerintah adalah 110 CUP per USD. Tetapi di luar sana, di setiap sudut jalan, dalam setiap transaksi bawah tanah, dolar diperdagangkan hingga 3 kali lipat dari jumlah itu, mencapai 350 CUP per USD. Dan nilai pasar gelap inilah yang dipercaya, digunakan, dan dijadikan dasar hidup oleh masyarakat. Kesenjangan besar ini tidak hanya menciptakan ketimpangan, ia mencabik ekonomi menjadi dua dunia paralel. Di satu sisi adalah sistem perbankan, di mana dolar terjebak dalam nilai tukar buatan. Di sisi lain adalah pasar gelap, di mana uang tunai nyata, makanan nyata, dan barang nyata dipertukarkan pada nilai nyata, tetapi tanpa hukum, tanpa perlindungan, tanpa kepercayaan. Mereka yang menerima kiriman uang dari luar negeri harus memilih menjual dolar mereka ke negara dengan harga sangat rendah atau mengambil risiko di pasar gelap untuk mempertahankan nilai sebenarnya dari uang mereka. Toko impor hanya menerima pembayaran dalam dolar, menjadikan peso Kuba kertas internal yang tak bernilai dan tidak berfungsi dalam perdagangan internasional. Dan dari situ segalanya, dari daging, susu, hingga obat-obatan, menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya dolar dan keberanian untuk mengikuti aturan bawah tanah. Perbedaan nilai tukar bukan hanya soal perhitungan ekonomi. Ini adalah cermin dari runtuhnya kepercayaan, di mana orang memahami satu kebenaran. Jika kamu mengikuti aturan, kamu akan semakin miskin setiap hari. Tapi jika kamu melanggarnya, kamu bisa bertahan hidup. Di Kuba, $1 tidak hanya membeli barang, ia membeli tempat di jajaran para penyintas. Dan selama dua nilai tukar ini masih ada, ekonomi ini tidak akan pernah bersatu. Karena bahkan uang pun di sini menjalani kehidupan ganda. Jika kamu tinggal di Kuba, apa yang akan kamu lakukan? Menjual dolarmu ke pemerintah untuk menjaga kebersihan tanganmu, atau melanggar aturan demi bertahan hidup? Bagikan pilihanmu dan alasanmu di bawah ini. Kami ingin mendengar suaramu. Kuba, tempat waktu tidak bergerak, hanya diam di tempat. Langkahkan kakimu ke Kuba, dan kamu tidak akan merasa sedang hidup di masa kini, melainkan seolah telah ditarik mundur ke masa lalu. Bukan karena museum atau arsitektur yang direstorasi, tetapi karena seluruh negara ini tampak seperti hidup di era 1960 sampai 770 yang tak pernah berakhir. Di sepanjang jalan, mobil-mobil klasik Amerika dari era Perang Dingin masih melaju dengan bangga, menentang logika teknik modern. Rumah-rumah tua dengan atap seng berkarat dan cat yang mengelupas mengingatkan pada masa silam yang terasa sudah berabad-abad berlalu.
Namun kemunduran Kuba tidak hanya terlihat, ia tertanam dalam cara masyarakat berfungsi. Prosedur birokrasi masih mengandalkan kertas, pena tinta, dan cap merah. Tidak ada sistem digital, tidak ada kode QR, tidak ada basis data elektronik. Untuk mendaftar layanan dasar, kamu harus mengantri, mengisi formulir tulisan tangan, menyerahkan fotokopi, dan menunggu berminggu-minggu untuk hasilnya. Jika kamu beruntung, rasanya seperti seluruh negara telah dibekukan dalam era yang telah lama ditinggalkan oleh dunia lainnya. Tapi intinya adalah, ini bukan pilihan pelestarian. Ini adalah akibat dari stagnasi, kurangnya investasi, dan isolasi yang berkepanjangan. Kuba pernah menjadi salah satu negara paling maju di kawasan ini pada pertengahan abad ke-20, tetapi setelah sanksi-sanksi, sistemnya perlahan runtuh. Tanpa akses terhadap teknologi impor, dana yang tidak mencukupi untuk memodernisasi infrastruktur, dan tidak adanya sarana untuk menerima transformasi digital, masyarakat Kuba terjebak dalam lingkaran masa lalu. Saat banyak negara memasuki era 5G, otomatisasi, dan AI, Kuba masih beroperasi seolah internet belum pernah diciptakan. Ini bukan sekadar kesenjangan teknologi, ini adalah jurang antar generasi. Dan setiap hari yang berlalu, bagian yang paling menakutkan adalah bahwa masyarakat perlahan-lahan belajar menerima kenyataan ini sebagai hal yang normal, semata karena mereka belum pernah merasakan hal lain. Kuba bukan sekadar kuno, ia adalah perwujudan hidup dari waktu yang terlupakan. Koneksi yang dikendalikan, informasi yang dicekik. Di Kuba, bertani tidak berarti memiliki. Salah satu contoh paling jelas adalah industri tembakau, simbol nasional, kebanggaan ekspor, dan salah satu produk Kuba yang paling dikenal secara global. Tetapi di balik cerutu Havana yang mahal terdapat sistem yang dikendalikan secara ketat, di mana petani hanya diperbolehkan menyimpan 10% dari hasil panen mereka sendiri. Secara spesifik, 90% tembakau yang dipanen harus diserahkan kepada negara mengikuti rencana distribusi terpusat. Harga pembelian ditetapkan oleh pemerintah, biasanya jauh di bawah harga pasar internasional. Hanya 10% sisanya yang boleh disimpan oleh petani untuk dijual eceran. Jika mereka bisa menemukan pembeli, menghindari pemeriksaan, dan jika sisanya masih cukup layak, setelah menyerahkan bagian terbaik kepada sistem. Ini bukan sekadar mekanisme manajemen. Ini adalah manifestasi mencolok dari model ekonomi subsidi yang usang dan tidak adil. Para pekerja kehilangan hak untuk menentukan nasib hasil kerja mereka, tidak memiliki motivasi untuk berinvestasi dalam kualitas, dan harus hidup sepenuhnya bergantung pada lembaga negara. Seorang petani bisa bekerja keras sepanjang musim, hanya untuk menerima sebagian kecil dari nilai yang mereka hasilkan, baik secara materi maupun kendali. Situasi ini mencerminkan tercekiknya otonomi dalam produksi, dan lebih dalam lagi, ketimpangan antara mereka yang menghasilkan kekayaan dan sistem yang mengumpulkan serta mendistribusikannya. Di dunia di mana kekuatan pasar dan hak individu semakin dihargai, Kuba masih beroperasi dengan logika lama, negara yang memutuskan segalanya, dan rakyat hanya menjalankannya. Tanpa listrik, tanpa internet, tapi Kuba masih tertawa. Kuba mungkin akan membuatmu tercengang oleh berbagai paradoks. Pemadaman listrik harian, internet yang lambat seperti siput, harga-harga yang melonjak, dan makanan yang menjadi barang mewah. Tapi di tengah gambaran suram ini, yang menggerakkan hati kita bukanlah pemandangannya, melainkan orang-orangnya. Warga Kuba hidup dalam kekurangan yang konstan, bukan hanya kekurangan barang material, tetapi juga kekurangan peluang, pilihan, dan koneksi global. Namun, mereka tidak mengeluh. Sebaliknya mereka menghadapi kenyataan dengan humor khas mereka, satir tajam, dan semangat yang begitu optimis hingga nyaris tak bisa dipercaya. Ini bukan kepolosan, ini adalah keterampilan bertahan hidup yang telah diasah selama beberapa generasi. Kamu akan mudah menemukan sopir taksi yang bercerita lelucon politik seolah dongeng, atau penjual buah yang bercanda bahwa punya listrik hari ini adalah kemewahan.
Meskipun mereka sangat sadar akan kekurangan sistem, mereka tetap memilih mempertahankan kebaikan hati, tawa, dan kesantunan sebagai cara untuk menghadapi ketidakpastian. Anehnya, justru dalam kekurangan inilah keramahan mereka menjadi lebih tulus dan mengharukan. Orang Kuba tidak menunggu sampai mereka punya lebih untuk berbagi. Mereka berbagi karena mereka benar-benar memahami nilai dari setiap makanan, setiap tegukan air, dan setiap momen bersama seseorang di samping mereka. Dan itulah yang membuat Kuba berbeda. Bukan mobil klasik yang melaju di jalanan, atau perasaan bahwa waktu telah membeku, tetapi karena di dalam masyarakat yang terasa menyesakan, orang-orang masih tahu cara tersenyum, bukan untuk menyembunyikan rasa sakit, tetapi untuk terus hidup dan terus mencintai. Kuba tidak butuh lampu untuk bersinar, karena cahaya itu sudah hidup di setiap hati yang tahu cara tertawa dan saling merangkul di hari-hari tergelap. Apa pendapatmu? Antara dunia yang penuh kelimpahan namun penuh kesepian dan tempat yang serba kekurangan namun penuh tawa. Di mana kamu akan memilih untuk hidup? Komentarmu akan menyempurnakan cerita ini. Kuba bukan sekadar sebuah negara, ia adalah peringatan yang hidup tentang apa yang terjadi ketika negara mengendalikan baik dompet maupun mimpi rakyatnya. Di sini, bahkan sekaleng Coca-Cola bisa dianggap sebagai ancaman politik, dan kebebasan tidak ditekan melalui kekerasan, tetapi melalui kekurangan pilihan yang begitu dalam, hingga tak ada seorang pun yang mengingat bahwa mereka pernah memilikinya. Menurut saya, hal yang paling menakutkan tentang Kuba bukanlah kekurangannya, tetapi saat orang-orang lupa bahwa mereka pernah punya hak untuk bermimpi dan memilih. Bagaimana denganmu? Antara kebebasan yang penuh risiko dan stabilitas yang terkendali, mana yang akan kamu pilih? Kami selalu ingin mendengar pendapatmu. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Dan jika kamu ingin terus menerima wawasan tajam seputar ekonomi global, keuangan, dan geopolitik, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video kami berikutnya.